informasi. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa beliau adalah prof ya di ITB gitu, dipanggil dengan bagaimana Pak Ono bersama dengan mahasiswanya gitu aktif dan dia memberikan update terkait dengan teknologi dan informasi. Nah, pada kesempatan ini langsung saja kita mengundang Bapak Ono Wibowo untuk pakar teknologi informasi untuk memberikan sharing dan juga insight kepada kita tentang teknologi informasi dan penggunaannya untuk mewujudkan infrastruktur teknologi yang tepat dalam menghadapi ancaman cyber melalui Telkomsel IoT. Kepada Bapak Ono, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Indah, Pak Yogi, Bu Meli, terima kasih teman-teman Telkomsel, terima kasih juga teman-teman dari corporate, terima kasih banyak. Sebelum terlalu jauh, saya share dulu ya referensi sama bagaimana menghubungi saya. Kalau nanti pening kepala, silahkan pakai Twitter, pakai email. Cuma nanti referensinya ada di web semua, bisa diambil. Untuk IoT, alamatnya ada di atas sini. Video-video ada di YouTube sih sebenarnya, cuman saya sudah kena tegur YouTube 5 kali dan akan di-delete sama YouTube karena terlalu banyak video tentang hacking. Kemudian nanti kalau mau belajar free ada di Open Course ITTS ACID. Kebetulan saya wakil rektor, jadi saya bisa rada ngaco sedikit. Semua kuliah dibikin free. Kemudian kalau pengen ngopi buku-buku, silahkan copy perpustakaan saya. Supaya Anda hidupnya enak, saya copy paste ya ke chatting. Ini saya copy. Saya masukin chatting. Iya. Lagi sharing ya. Saya lepas dulu bentar. Saya paste di chatting. Oke. Saya share lagi. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Oke. Wah, rupanya kalau sharing nggak bisa keluar video ya. Oke. Ini tadi buku-bukunya khusus buat IoT ada di sini di LMS Ono Center /pustaka/doc/IoT, silahkan diambil. Ini ini banyaknya slide. Kebetulan ini banyak buku materi-materi yang biasa saya pakai untuk ngajar teman-teman Bank Indonesia juga ada. Di sini ada BI kontributor, ada BI juga di bawah kalau nggak salah. Jadi materi-materi yang saya pakai buat di BI Institute juga ada, karena ini saya lihat banyak dari bank juga, ya silakan diambil juga free ini. Oke. Nah, sekarang masuk ke e-learningnya yang free juga. Ini ada ITTS ACID, opencourse.itts ACID. Ini ada materi tentang Internet of Things-nya sendiri, satu kuliah, satu semester. Ada materi tentang cybersecurity, ini harusnya sekitar 2 semester cyber security-nya, silahkan dibaca. Kemudian ada materi tentang data engineering. Ini lebih ke arah data science karena di belakangnya IoT yang seringkali orang nggak tahu ada data science sih sebenarnya. Jadi ada 3 materi sekaligus hari ini sih sebenarnya intinya. 1 IoT, 2 cyber security. Yang ketiga adalah data science. Karena itu di belakangnya. Kalau kita lihat, ini saya pakai miro.com. Kalau teman-teman mau akses, ini Anda bisa akses loh ini. Tapi bukan iklan ini ya. Ini saya share aja, copy team invite link. Oke. Supaya Anda kalau pengen nanya-nanya bisa naro ini, apa sih namanya? Nulis pertanyaan di sini nih. Ini bisa diambil kita bisa ngambil note, tanya gitu, bisa tulis di sini ntar. Oke, saya share stop dulu, saya masukin lagi ke sini. Oke, paste. Ini linknya bisa diklik. Sekarang saya share lagi, seru ya. Ini presentasi yang pakai web, seru banget kan. Nah ini Anda bisa. Nah sekarang saya akan coba ceritakan sedikit tentang IoT sama security ya. Kebanyakan nanti teman-teman di bank segala macam maupun yang operasional kebanyakan akan menghadapi bahwa kliennya bukan manusia. Jadi peralatan-peralatan yang dipakai kebanyakan bisa Android, bisa EDC, bisa macam-macam lah. Waduh, ini ada garasi dibuka nih. Jadi Android segala macam ada di sini dan ini nanti akan ngirim data lewat internet ke server. Oke, ini yang namanya IoT gitu kan, Internet of Things. Jadi alatnya, kliennya adalah peralatan, bisa EDC, bisa handphone, bisa apapun, dan ini akan masuk ke server. Kalau kita lewat internet, yang masalah adalah kita bisa dibabat habis di internet. Konsekuensinya kita perlu pakai enkripsi, VPN, firewall misalnya. Dan ini salah satu solusi yang, wah ini garasi mobil lewat nih.
Eh, dan ini yang salah satu solusi yang enak banget. Wah, ini pada ikut ya rupanya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ini solusi VPN sama firewall. Nanti kalau ini barangkali akan diberikan salah paling nggak ini sama Telkomsel bisa dijamin lah supaya sambungan antara peralatan ini ke server oke. Yang jadi masalah adalah peralatannya sendiri. Kalau udah serangannya ke alatnya, bukan saluran telekomunikasi, kepaksa kita harus memastikan bahwa alatnya mampu melakukan enkripsi. SSL, TLS ini bisa dijalankan antara klien ini sama servernya. Dan ini seru banget karena bayangkan adalah alat yang biasa kita pakai untuk komunikasi tadi biasanya misalnya EDC, misalnya parkir, smart parking. Nanti peralatan IoT segala macam biasanya alatnya kecil-kecil. Dia kadang-kadang prosesornya cuma 8 bit. 8 bit harus melakukan enkripsi. Setengah mati nih hidup makhluk ini sebenarnya. Buat bisa ngirim data ke sini. Kemudian datanya akan disimpan di storage sini. Ini juga bakal diserang storage-nya, jangan khawatir. Serangannya gila-gilaan di sini. Kemudian nanti setelah dilakukan storage yang jarang sekali dibahas sama orang-orang adalah proses machine learning sama AI di IoT tadi. Oke, jadi machine learning sama AI ada di belakang storage untuk analisa data-data yang ada. Misalnya kita bisa meramal cuaca, meramal buat smart farming, precision farming. Kita bisa meramal kapan kita harus ngalirin makanan buat pertanian, kapan kita ngatur suhu dan sebagainya. Ini pakai machine learning dan ini jarang sekali dibahas di dunia IoT. Padahal intinya industri 4.0 adalah AI sama machine learning ini yang digabungkan dengan IoT ini. Dan ini serangannya parah banget kalau tahu. Ini jarang yang tahu teknik serangan yang di sini. Kebanyakan kita bahasnya di sebelah sini sih sebenarnya, di jaringan. Nggak apa-apa, itu tahap pertama. Mungkin kita perlu aware juga ada serangan di level di back end. Karena ini yang menjadi inti dari semua proses bagaimana kita memberikan masukan pada pimpinan, arahnya ke arah mana. Nah, itu mainnya di AI sama machine learning dan ini serangannya parah banget. Oke. Saya lanjut lagi. Kalau pengen baca-baca tentang serangan, Anda bisa masuk ke sini sebetulnya. Saya back dulu ya bentar. Ke onocenter.org. Ini saya ulang lagi, onocenter.or.id. Silakan klik publikasi. Nanti di sini ada white paper. Ada yang dikerjakan bareng sama TikTok sama UGM waktu itu. Ada yang saya buat sendiri di sini, cyber security threat tips sama proposal strategi mitigasi nasional. Kalau ini diklik, Anda akan dapat papernya kira-kira seperti ini. Saya gedein aja biar ada enak lihatnya. Kalau kita ke bawahin, ini lumayan ada sekitar 20-an halaman. Kalau ke bawahin, serangan paling mengerikan adalah ini tahun 2024 akan seru nih urusannya. Adalah di fake, karena kita bisa pura-pura jadi Pak Jokowi, pura-pura jadi siapa, dan kita bisa suara kita berubah jadi mereka semua. Dan ini ada serangan yang paling mengerikan. Tapi ini mungkin nggak ada hubungan sama IoT. Yang banyak hubungan sama IoT, yang ini nih sih sebenarnya, phishing. Dan ini adalah 78% dari insiden. Ini phishing. Gitu ya. Dan ini yang parah banget sih. Contoh korbannya adalah salah satunya BPJS yang barangkali paling beken dengan 279 juta data bocor. Tapi ini tahun 2021, oke. Dan yang terakhir adalah barangkali dari teman-teman Telkomsel bilang ke saya kemarin ternyata Dijen Pajak bocor juga. Ini baru sih bulan Maret. Jadi masih bulan ini nih, parah banget. Alhamdulillah saya sudah sedang proses bayar pajak, tapi yang pajaknya jadi seru nih kalau dengan kayak gini kan ya. Ya udah mudah-mudahan aman lah kita. Tapi Dirjen Pajak duitnya banyak jadi pasti bisa lah nangani. Oke. Alatnya seperti apa? Terutama untuk teman-teman perbankan barangkali sudah familiar dengan EDC ini. Kalau boleh saran sih, kalau ini saya lumayan percaya bahwa alatnya lumayan aman, terutama kalau pakai jaringan seluler ya. Karena di jaringan seluler itu ada enkripsinya dan sebagainya. Jadi ini saya aman kalau pakai seluler. Tapi kalau dia pakai jaringan yang bukan seluler, saya lebih ngeri sebetulnya. Kalau mau jujur sih. Yang seluler lebih aman, kalau bukan seluler misalnya wifi. Nah itu lebih gampang buat ditemper, lebih gampang buat dihajar kalau kita pakai wifi dan sebagainya. Jadi ini mungkin oke buat solusi yang memang Anda pakai hari ini. Ini mungkin masalahnya masih bisa ditangani, terutama pakai seluler. Nah,
Tapi kalau pakai jaringan internet yang normal, ini ngeri nih. Makhluk ini agak ngeri nih. Nah, salah satu lagi yang lain yang juga banyak dipakai sama teman-teman adalah, ini contoh yang banyak dipakai adalah smart parking lah. Dan ini komunikasinya banyak banget kan, saluran komunikasinya banyak banget, dan ini banyak supaya mereka gampang instalasinya, seringkali mereka pakai wifi sih. Nah, ini yang mulai masalah. Kalau udah mulai pakai wifi, kacau banget tuh urusannya. Karena kita jadi lebih gampang buat ngehajarnya gitu. Wifi lebih gampang untuk lakukan man in the middle attack-nya, lebih gampang kalau pakai wifi. Kalau pakai seluler lebih susah. Jadi ini yang masalah besar sih sebenarnya, bukan di bank sih, di smart parking ini. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, kalau kita lihat ininya ya, ini kan sebetulnya ini sensor semua, IoT isinya sensor. Ini juga terjadi di toko-toko online dan sebagainya. Pokoknya yang ekonomi 4.0 atau digital ekonomi, IoT, industri 4.0, semuanya mainnya sensor, dan sensornya alat. Dan kemudian datanya dikumpulin di server buat dianalisa pakai data science. Salah satu yang paling kelihatan banget contohnya adalah ini ya, Google Map. Oke. Ini kelihatan, mungkin teman-teman ini biasa aja ya, tapi kalau kita masuk ke dalamnya, di dalamnya ini IoT banget. Ini kita bisa tahu di daerah sini Cawang sekarang macet. Di sini Kebonjeruk macet ke arah Jakarta. Tahu dari mana Google Map bahwa itu macet? Kalau saya sering nanya di kampus lagi acara segala macam, mahasiswa akan ngomong. Saya sering nanya kan kalau lagi ngasih ceramah, nanya, kok Google tahu itu macet? Jawabannya seru tuh biasanya. Jawabannya, wah Google bisa ngeliat make satelit. Lu gila kali ya, Google emang nggak kaya banget sampai bisa naikin satelit kayak gitu? Nggak bisa, Google nggak sekaya itu. Terus ada lagi yang bilang, Google pasang sensor di semua jalan di seluruh dunia. Gila, hebat banget Google. Nah, yang kita kadang-kadang kagak sadar bahwa sebetulnya yang terjadi adalah handphone yang kita pakai kebanyakan Android, dan Android itu yang bikin adalah Google, dan handphone Android yang dibuat oleh Google tadi yang ngelaporin ke server Google Map-nya, wah ini ada makanan enak lewat roti. Sorry, ini saya di kamar tamu, pintu kepaksa dibuka supaya agak terang. Nah udah bubar nih cerita. Nah oke. Jadi handphone Android yang dibuat oleh Google tadi yang lapor pada Google posisi kita ada di mana. Mudah-mudahan kita tidak terlalu sakit hati bahwa kita sebetulnya dimata-matai oleh. Jadi IoT pada dasarnya mata-mata sih. Oke. Nah, yang seru di sini adalah ini saya akan mulai masukin teknik hackingnya ya, pelan-pelan. Jadi dia melakukan sensor dan itu dikirimin lokasinya ke Google semua. Dan kita akhirnya bisa mengetahui kondisi jalan segala macam macet di mana. Dari situ Google bisa ini melakukan proses ini namanya klasifikasi ya, jalan macet, jalan lancar untuk klasifikasi. Nah, kalau kita lakukan lanjut lagi, si Google jadi bisa melakukan prediksi. Misal, ini perjalanan dari Tangerang ke Jakarta. Ini saya zoom out dikit. Nah, ini Tangerang ke Jakarta kelihatan kalau lewat Ancol lancar. Oke. Kalau kita lewat Kebonjeruk, kalau diklik, oh dia mau tuh. Oke. Lewat Kebonjeruk ini macet ya. Coba. Oke, Kebonjeruk macet, kelihatan macet di sini. Ini kalau berangkatnya sekarang. Kalau kita bikin berangkat pada besok, macetnya beda loh. Tuh, macetnya berubah ya. Kamis berubah nih. Kita rubah ke Jumat. Ini lewat sini lagi, berubah lagi. Kalau Sabtu langsung lancar dia. Lebih lancar. Minggu lebih lancar lagi minggu. Tapi dia bisa, ini belum kejadian nih tanggal 27 Maret, belum kejadian. Jadi proses IoT sebenarnya dia akan mengkolek data, kemudian dia bisa melakukan klasifikasi dan bisa forecasting. Dan proses ini juga terjadi di perbankan lah, di mana segala macam. Dari IoT kita kolek data, kemudian kita bisa klasifikasi, kemudian kita bisa forecasting. Itu oke kalau datanya benar. Kalau datanya dikacauin, bisa bubar. Nih saya kasih contoh yang real. Saya nge-hack sih dikit. Oke, kalau kita lihat Google, ini gampang ngerusakin data, gampang banget. Kita rubah aja input datanya, bubar dia sih sebenarnya. Ini saya masuk ke lini masa saya ya di Google Map, biar kebayang bagaimana teknik buat ngacoin data. Ini data-datanya. Oke. Saya rubah dulu loginnya, pindah ke login istri.
Ini tadi pakai login saya soalnya. Saya pindah login istri ya. Biar datanya bisa. Saya lagi ngacoinnya pakai login istri soalnya. Oke, kita bisa lihat. Ini saya handphone istri saya kemana aja bisa kelihatan. Oke, mudah-mudahan Anda bisa ngelihat data mana yang ngaco. Oke, ini kalau perhatian baik-baik pasti kita ngelihat ada satu titik yang ngaco banget ini tengah laut. Jadi caranya nggak susah sih buat ngacoin data. Ya kita karena kita tahu handphone kita ngirim data ke Google, ya kita rubah aja posisi handphone kita bikin program sendiri dan gampang sekali bikin program tadi. Saya kebetulan waktu itu ngajar di Oman ke anak-anak SD kelas umur 8 sampai 11 tahun. Pokoknya kelas 6 kelas 6 lagi. Kelas 1 sampai kelas 11 lah kira-kira, cara bikin aplikasi Android. SD bisa. Dan mereka dengan mudah sebenarnya ngerubah posisinya handphonenya kemana aja sih. Dengan cara itu kita bisa bikin kacau. Jadi kalau sampai peralatan tadi kita bisa rubah datanya, kacau. Gitu ya. Dan proses yang sama IoT tadi juga terjadi di pertempuran di Ukraina sama Rusia. Contohnya ini kelihatan ini di video ini ada kolom dari tank Rusia dihajar pakai rudal. Tapi di balik itu semua isinya adalah drone. Isinya adalah nih Taiwan juga ngasih rudal drone ke Ukraine, dan intinya dari semua ini adalah mereka pasang sensor, kemudian itu yang akan mengarahkan semua serangan yang benar, presisi. Akibatnya presisi. Jadi IoT kira-kira bayangkan kalau drone-drone ini kejam, bayangkan kalau drone-drone dihack. Bayangkan kalau ini dihack, bubar semuanya. Jadi kuncinya adalah bagaimana dari ujung-ujung end to end ini bisa aman semuanya. Oke. Nah, kalau di dunia kita yang nyata, ini kan dunia perang banget ya. Contoh yang paling real mah inilah smart card yang buat bayar tol itu ya. Kan kita pakai RFID nih. Kita bisa masuk ke Google RFID hack. Oke, caranya nggak susah. RFID hack ada di Google banyak banget. Intinya sederhana banget. Kita bisa bikin receiver penerima RFID, kemudian antenanya digedein, ini contoh antenanya digedein. Oke, ini antenanya dibesarkan. Jadi receiver RFID yang ada di toko-toko, ada yang di mall, yang ada di tol segala macam, kita gedein antenanya, kemudian akhirnya dia bisa ngomong pada jarak sekitar 10 sampai 15 meter. Akibatnya ini smart card kita, RFID kita ya bisa dihack habis. Kalau yang biasanya sedekat ini, kita bisa akses dari jauh nih sekarang dengan cara kita rubah antenanya ini aja, gitu ya. Akibatnya informasi keuangan segala macam bisa dihack, dan ini informasinya lumayan terbuka sih. Ngeri. Salah satu lagi yang sering kita pakai adalah, masukin aja keywordnya adalah QR code hack. Ini parah banget. Ini fake QR code can expose your phone to hacker segala macam, silahkan dibaca. Proses serangannya parah banget, gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti Bu Merly bisa menjelaskan lebih lanjut lagi bagaimana mengatasi serangan-serangan yang kurang ajar ini, dan saya yakin Telkomsel punya solusi untuk mengatasi hal ini. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu Indah. Terima kasih. Ditampilin juga Pak videonya. Kita terima, tadi sudah berbagi informasi gitu ya.